Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 doa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa dikabulkan. Tentu ketika doa ini dilakukan oleh orang yang tepat. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan salasun da'awatin mustajabat. Jadi ada 3 doa yang terkabulkan. Artinya mendapatkan karpet merah dan berpotensi untuk dikabulkan. Yang pertama adalah da'watus shaim, yaitu doanya orang-orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu memiliki keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaannya adalah doanya selalu dikabulkan. Mengapa? Karena orang yang berpuasa sepanjang hari dia telah menahan dirinya dari makanan, dari minum, yang pada intinya adalah dia berusaha untuk menjaga taatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di saat dia seorang diri maupun dia dalam keadaan di tempat yang ramai. Dia tetap jaga ketaatannya kepada Allah. Nah, inilah keajaiban yang diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Di antaranya adalah doanya senantiasa dikabulkan. Yang kedua adalah dakwatul musafir, yaitu doanya orang yang melakukan perjalanan dalam kebaikan. Jadi syaratnya adalah dia musafir, bepergian, tetapi adalah untuk kebaikan. Umpamanya perjalanan untuk melakukan ibadah umroh, maka mulai dia berangkat sampai dia kembali doanya senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia berjalan dalam rangka taat kepada Allah, mengunjungi saudara-saudaranya dalam rangka silaturahim, melakukan kegiatan bakti sosial. Itu bagian dari musafir, orang-orang yang bepergian dan tidak hanya berjalan, tetapi bagaimana bepergiannya itu adalah lillah, dilakukan karena Allah. Dan ya apalagi ditambah dengan menjalankan perintah Allah dalam rangka mendapatkan keridhaan Allah dengan amal-amal yang soleh, ya seperti tadi silaturahim, bakti sosial dan semacamnya. Maka doanya orang ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka senantiasa menyempatkan berdoa, baik dalam keadaan duduk, berbaring, tentu diiringi dengan amal yang lain, zikir umpamanya. Kemudian ya sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah dakwatul mazlum, yaitu doanya orang yang dizolimi. Orang yang terzolimi itu doanya dikabulkan. Makanya baik secara cepat maupun secara lambat. Meskipun disebutkan meskipun dia orang yang kafir. Kenapa orang yang dizolimi itu dikabulkan doanya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim, baik kepada orang yang beriman maupun kepada orang yang tidak beriman. Itulah mengapa orang-orang yang dizolimi itu dikabulkan doanya. Tentu yang dimaksud dizolimi, baik dizolimi dengan ucapan, dizolimi dengan fisik, dizolimi dengan cara dihilangkan kekuasaannya, maksudnya hartanya, dihilangkan kehormatannya dan semacamnya. Ini termasuk orang-orang yang dizolimi. Maka orang yang dizolimi itu ya pasti dia mendapatkan keburukan. Pasti dia mendapatkan keburukan baik dekat ataupun lambat. Sebagaimana orang yang berbuat baik, dia akan diberikan kebaikan baik dalam keadaan dekat maupun dalam secara lambat. Makanya dalam Al-Quran disebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha.
Jika kalian berbuat baik, maka sesungguhnya kalian berbuat baik untuk dirinya sendiri. Wa in asatum falaha. Begitu juga kalian ketika berbuat buruk, maka sesungguhnya berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus perhatikan tiga hal ini dan berusaha ketika kita dalam kondisi tertentu seperti sedang berpuasa, maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya salat, zikir, doa. Biasanya doa itu ya sepaket dengan amal-amal yang lain, sepaket dengan salat, sepaket dengan zikir. Orang yang senang salat, yang senang zikir, ya biasanya senang berdoa. Yang kedua adalah ketika kita melakukan musafir, perjalanan. Pertama, pastikan bahwa ketika kita melakukan perjalanan itu lillah. Jadi perjalanan itu dilakukan karena Allah. Tentu amal-amal perjalanan dilaksanakan, umpamanya berdoa sebelum berangkat, memanggil salam, memberikan salam, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal, kemudian menjaga adab-adab perjalanan. Dan yang kedua, pastikan bahwa perjalanan kita ini lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk menghindarkan diri dari mendolimi orang lain, baik perkataan maupun perbuatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.